Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Johanita dalam acara bedah buku. Kita akan membahas kali ini satu buku yang cukup menarik ya. Judulnya Am I Doing Okay? Ini kok kesannya kayaknya kalau dari sampulnya kayak kartun-kartun. Tapi sebenarnya buku ini bukan untuk anak-anak yang yang anak kecil balita yang temanya kartun-kartun, enggak. Tapi dalam buku ini kita akan membahas tentang emosi remaja. Nah, buku itu berisi tentang berbagai informasi tentang emosi remaja itu seperti apa, tips dan triknya menghadapinya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, bersama saya saat ini sudah ada dua orang narasumber saya yang cantik-cantik, kakak-kakak cantik ya. Salah satunya adalah penulis bukunya langsung, Mbak Anastasia Satrio. Halo Mbak, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang sekali bisa diundang datang ke sini. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada dari penerbit Alex, Mbak Agnes. Hai Mbak Agnes. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Ini Mbak Agnes ini juga sekaligus teman makan siang saya kadang-kadang ya. Baik, Mbak, saya itu tertarik sekali dengan buku Am I Doing Okay, dengan cover ilustrasinya tuh kayak kartun gitu ya. Nah, ini judulnya adalah tips mengelola emosi remaja. Sebenarnya buku ini tuh isinya tuh apa sih Mbak yang bisa disampaikan ke teman-teman dan juga sobat WK semuanya? Silakan Mbak Agnes. Nah, saya dulu apa Mbak Agnes? Boleh Mbak Agnes dulu. Oke, jadi buku tentang Am I Doing Okay? Tips mengelola emosi remaja ini berisi penjelasan-penjelasan yang dibuat dengan menarik, dengan gambar gitu ya. Untuk remaja maupun orang tuanya, karena mungkin teman-teman di rumah, bapak ibu di rumah itu merasakan bahwa jadi orang tua tuh pertama nggak ada sekolahnya ya, gitu. Jadi punya anak itu kita nggak disiapin sekolah kayak S1 4 tahun atau pekerjaan-pekerjaan kita ada trainingnya gitu ya. Baru belakangan aja sekarang banyak training-training tentang mengasuh anak baru lahir gitu ya. Tapi menghadapi masa remaja ini merasa nggak sih kayak susah banget memahami emosi mereka. Bahkan sebenarnya ini sudah dimulai dari masa preteen usia 8 sampai 10 tahun. Nah, harapannya buku ini bisa memberikan penjelasan-penjelasan dengan tips-tips singkat, praktis dan bisa diaplikasikan sehari-hari tentang kalau masa remaja itu emang emosinya lagi mood swing. Oh, kalau remaja itu kayak suka susah ditanya, memilih keputusan, tapi mereka suka kekeh sama keputusannya itu karena ada area di otak mereka yang area jedat jenong depannya yang masih berkembang. Jadi harapannya buku ini pertama kalau untuk orang tuanya menghadapi masa remaja atau sudah memasuki masa remaja anak dapat penjelasannya. Karena kita percaya knowledge is power ya. Nah, kalau dapat penjelasannya juga anak remajanya jadi tahu apa yang mereka alamin. Karena saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja sering bertemu dengan remaja yang bilang, aku tuh nggak tahu Kanas, kenapa aku sedih terus sekarang. Aku nggak tahu gitu ya, Mbak, ya? Aku nggak tahu kenapa kok kalau aku sedih, aku sedih tuh lama banget stuck di aku. Tapi kalau seneng itu cepet banget hilang kayak permen gulali. Itu kenapa ya Kanas? Nah, ada penjelasannya di buku ini. Ya, jadi Sobat PK, dari buku ini nanti itu kita bisa tahu ya, misalnya anak-anak kita udah remaja ya Mbak, ya Mbak Anas dan Mbak Mbak Agnes gitu ya, Anas dan Agnes. Oke, dari buku ini kita sebagai orang tua pun bisa memahami karakter atau perkembangan emosi anak. Karena anak kan perkembangan itu kan bukan cuma perkembangan fisiknya aja ya Mbak Anas ya, tapi perkembangan emosinya yang tanpa kita sadari kok tiba-tiba anaknya udah gede. Nah, seringkali kan kita orang tua tuh bilang, kok tiba-tiba anak gue udah gede ya gitu. Nah, nggak cuma perkembangan jiwanya saja, perkembangan fisiknya, tapi jiwanya juga itu perlu diperhatikan. Yang kalau tiba-tiba kok anaknya tiba-tiba kok udah kepengen dandan gitu kan. Ini masih umur SD kelas 3, kelas 4, udah kepengen dandan, udah kepengen pakai baju seperti princess mana gitu, atau mungkin bukan princess ya kalau udah umur segitu ya, tapi udah lebih ke idola mereka, misalnya idola mereka K-pop dan sebagainya gitu ya. Udah beda yang disuka. Nah, iya, atau mungkin tren-tren masa kini sebenarnya belum untuk umur mereka. Itu kan kadang-kadang mereka juga suka kepengen coba. Nah, Mbak ada tips nggak sih? Jadi tuh kita tuh sebagai orang tua kadang-kadang tuh bingung kok dengan jangan sampai kita tuh kaget kok tiba-tiba anak gue udah gede ya, kok tiba-tiba anak gue lebih happy dengan Taylor Swift daripada dia harus belajar. Nah, itu gimana menghadapinya Mbak? Iya, aku sepakat banget. Jadi apalagi untuk anak-anak zaman now nih, Bapak Ibu bisa perhatiin ya, mereka tuh badannya jadi lebih tinggi. Umur 10-11 aja mungkin tingginya udah seorang tuanya, tapi perkembangan otaknya masih otak anak-anak 10-11 tahun. Apalagi dengan anak-anak yang masa remajanya ini kemarin 2,5 tahun pandemi, sempat kena pandemi. Pandemi itu bukan hanya membuat kita jadi harus di rumah aja, tapi kan otak ini kayak otot. Jadi ada masa-masa 2,5 tahun nggak terlatih untuk bersosialisasi dengan teman. 2,5 tahun dia nggak berlatih mengelola emosi dengan orang-orang di luar rumah. Itu efeknya banyak dan panjang, tapi kabar gembiranya bisa kita pulihkan. Jadi tips and triknya itu adalah penting untuk
kita sendiri sebagai orang dewasa belajar dulu kenal nama-nama emosi. Ada 5 emosi dasar dan di buku ini ada namanya roda emosi. Ternyata manusia setelah usia remaja sampai dewasa sekarang seperti seumur kita itu bisa ngerasain ratusan emosi. Tapi kita nggak pernah diajar, nggak pernah tahu gitu ya. Jadi dengan kita bisa menamai, ini rasanya sedih apa kecewa ya, ini rasanya takut atau bingung. Dan juga tips yang kedua adalah emosi mulai preteen remaja, itu mereka mulai emosinya tuh mix emotion, Mbak. Jadi misalnya, kayak apa tuh mix emotion, aku pengen Mbak? tapi malu. Oh, baik. Gitu. Nggak percaya diri mungkin ya? Lebih ke gini loh, ada nuansanya emosinya. Jadi kayak, aku pengen tapi aku malu. Aku mau tapi gengsi gitu. Aku nggak suka tapi aku nggak enak ngomong. Jadi mulai ada mix emotion. Jadi mereka tuh bingung. Nah itu yang kita tampilkan tips and triknya di buku ini gitu. Baik. Mungkin kalau orang-orang tua zaman dulu ya, misalnya ini kalau orang tua angkatan saya gitu yang untuk anak laki-laki jangan sampai menangis gitu kan, atau misalnya untuk yang perempuan kamu harus tegar, kamu harus bisa ini bisa itu, nggak boleh marah-marah kalau anak perempuan. Nah gitu, nanti jodohnya jauh gitu kan, jauh gitu kan ya. Nah sebenarnya untuk menghindari, terus kebetulan kan sekarang kami generasi kami yang juga sudah mulai punya anak-anak yang mungkin beranjak remaja ya Mbak, kan udah pasti nggak cocok ya seiring dengan perkembangan zaman. Nah, Mbak ada saran nggak sih kalau untuk anak-anak dengan perubahan emosi yang sangat cepat, perkembangan mereka, kita sebagai orang tua tuh mesti kayak gimana ya, pelan-pelan. Ketika kita sudah menyadari bahwa ada perubahan dari mereka, kita harus apa? Saran Mbak seperti apa? Iya, yang aku langsung kebayang adalah yang pertama tadi kita kenal dulu nama-nama emosi. Jadi kita butuh vocabulary, kosakata. Nah di buku ini ada beragam kosakata mengenali emosi dalam bahasa Indonesia. Karena kadang kita nggak tahu ya nama bahasa Indonesianya apa. Lalu spill deh Mbak. Apa? Yang 5 emosi tadi. Iya kan ada emosi, emosi dasar. Dasar itu maksudnya dialami dari masa bayi sampai anak-anak usia SD tadi ya. Baik. Ada emosi takut, emosi marah, emosi senang, sedih dan terkejut gitu. Ini juga ada di film Inside Out nih. Oh ya. Gitu. Nah, dari 5 emosi dasar ini seperti warna merah, hijau, biru kan warna dasar tuh. Nanti kan ada campuran-campurannya. Kayak misalnya warna ungu campuran merah sama biru. Nah, itu adalah emosi manusia juga. Jadi misalnya campuran dari ngerasa takut tapi juga ngerasa seneng, itu kan rasanya kayak excited ya, gitu. Jadi kenapa sih ada anak-anak yang mau pergi liburan nih menjelang libur sekolah, dia nggak bisa tidur, gitu ya? Campuran antara dia seneng yang pergi, tapi kan ini nggak familiar, nanti pergi gimana ya, jadi ada takutnya gitu. Jadi cemas ya. Iya, gitu, jadi itu penting sekali untuk kita tahu. Itu yang kedua adalah kita memang perlu banyak self care ya sebagai orang tua. Self care itu adalah meluangkan waktu minimal dari 5 sampai 10 menit per hari untuk kita connect sama diri kita dengan beragam cara. Biasanya kalau orang dewasa tuh punya beragam cara ya untuk connect sama diri. Ada yang terbantu dengan berlatih nafas, breathing, ada yang dengan jalan kaki aja 10-15 menit, ada yang dengan dia menata rumah, masak, ngurusin tanaman gitu. Nah, ketika kita lebih connect sama diri kita, terus kita bisa visualisasi, oh sewaktu saya dengerin anak pra remaja atau remaja saya berbicara, itu saya bayangi visualisasi saya tuh kayak wadah, mangkok, atau kontainer yang lagi dengerin dia. Sehingga waktu dia ngobrol sama kita, anak remaja tuh otaknya peka banget. Mereka bisa memahami orang tuanya lagi stres banget, lagi nggak bisa dengerin saya, atau mereka lagi mindful, lagi jejak gitu buat dengerin saya. Kalau kita attitude-nya kayak tadi wadah itu, nanti mereka tuh pas cerita kayak sama aja ceritanya kayak sehari-hari, tapi kok kayaknya ngerasa lebih didengerin. Karena remaja butuh merasa didengarkan gitu. Jadi kita juga mesti reparenting otak kita juga nih sebagai orang dewasa, bahwa dulu kalau kita ngobrol sama orang tua langsung nih kayak keluar penghakiman. Benar gitu salah. ya. Nah, remaja zaman now dengan pemahaman terbaru tentang otak remaja, mereka tuh sangat sensitif untuk dijudge. Jadi kalau kita dengar mereka, kita jadi wadahnya dulu aja deh, kontainer dulu gitu. Terus kalau mulai keluar nih judgement di kepala nih, aduh kayaknya dia nggak oke nih, nggak tepat nih, tarik nafas, ya dengerin dulu. Nanti di momen yang dia udah selesai cerita atau di momen yang lain kita bisa tarik nafas, terus kita bilang, ibu atau bapak, mama papa mau bahas deh yang kemarin kamu bahas. Menurut mama, menurut papa itu kayaknya kurang tepat. Jadi pakai iMessage lagi gitu juga ada di buku ini. Jadi kalau kita langsung, ih kamu kok kayak gitu, tahu nggak sih itu nggak bagus. Wah besok-besok dia nggak mau cerita sama kita, padahal bahaya gitu ya, Mbak, ya? buat anak remaja sekarang. Kalau mereka udah ngerasa nggak trust sama orang tuanya, cerita-cerita hidup mereka yang sehari-hari itu mereka jadi nggak mau cerita. Padahal kan dengan otak remaja yang belum bisa membedakan resiko, mana resiko pendek, mana resiko jangka panjang, itu butuh orang tua sebagai coach. Coach itu kan jadi harus tahu nih hidup di sehari-hari gimana supaya mereka bisa cerita kayak, oh kalau yang ini kamu lakuin nggak apa-apa nak, tapi kalau yang ini kayaknya beresiko gitu. Misalnya baru kemarin kan viral video-video anak remaja itu mereka
menggunakan kata-kata yang insensitif gitu kan. Kita bisa bilang, oh ya kalau kamu mau ngatain temen, kalau nggak di video nggak apa-apa, cuman kalau kamu video itu efek viralnya panjang. Nah itu bantuan orang tua dengan otak orang dewasa yang lebih berkembang yang bisa membantu otak remaja. Menarik banget ya. Jadi untuk orang tua nih, untuk saya dan juga Mbak Agnes dan juga teman-teman semua di rumah ya. Jadi sebelum kita mau dengerin anak tuh, persiapkan diri dulu tuh udah paling penting gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai lagi suntuk ya Mbak di kantor tiba-tiba langsung dengerin gimana kamu, waduh gitu kayaknya nggak konsen juga. Yang Mendingan gak usah pertama ngobrol dulu, kita bilang mama tuh hari ini capek banget, papa lagi capek banget, kita ngobrolnya boleh nggak pas weekend gitu, atau besok pagi pas bangun kita sediain waktu, sehingga dan mereka tuh pasti ngerti ya Mbak. Iya, Oh, awalnya baik. mungkin ada protes, tapi ini mereka kan belajar tentang relasi pertama di keluarga. Jadi mereka jadi tahu, baik. oh ngobrol sama orang kalau mau enak tuh kita harus sesamain waktu, matching energi juga gitu. Jadi belajar kesepakatan dulu. Betul. Gitu ya Mbak ya, kerjasamanya dari kesepakatan Iya. dulu. Nah setelah itu barulah kita dengerin dulu ya, tadi ya Mbak ya, harus Iya. dengerin dulu, baru advice-nya atau pesan-pesannya yang dari kita nih yang kita mau disampaikan setelah kita mendengarkan dia, gitu ya, para ibu dan mama dan juga para bapak-bapak dan papa-papa di rumah, gitu. Baik Mbak, kemudian gini, sempat ada beberapa, aku mau ke Mbak Agnes dulu. Mbak Agnes ini aku tertarik, ini tuh buku untuk 10-16 tahun, Ya. tapi tema covernya untuk anak-anak TK gitu ya. Atau menarik sih Mbak, sebenarnya menarik, cuman kenapa memilih nuansa kartun untuk tema buku ini? Gimana menurut Mbak? Jadi sebenarnya sebelum memilih ini, aku punya anak yang ketika usia itu sebenarnya. Oh, baik. Jadi mewakili salah satu remaja. Jadi ada beberapa alternatif yang kami kasih, juga diskusi dengan 3 pengarang ya Mbak Anas ya. Nah ternyata dia memilih ini saja mama kekinian, cerah Oh, ceria baik. gitu, bawaan Jadi, itu seneng gitu loh. Nggak mau mengambil nuansa yang serius atau apa gitu. Nah, cheerful ya Mbak ya? ya, Iya. tapi itu maksudnya anak aku tuh 14 tahun ya. Dan dia Pas dong memilih, ya dan sama judul untuk ini buku pun ini dia yang ya? mengusulkan sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi Keren menurut juga dia ya. umur dia itu, jadi gini, buku ini bukan hanya asal Terbit aja gitu ya, hanya dari idenya pengarang, tapi dari seorang anak juga. Gitu, jadi oke gitu. Nah, itu sih awalnya yang jadi kita pilih gambar ini ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya Kalau dilihat dari dalam ya, Mbak Ari, itu malah lebih bisa mewakili, kan gini, para penulis ini kan memang ahli-ahlinya ya. Jadi ketika mereka membuat konten atau narasi yang panjang, gimana ya supaya memudahkan, isinya nggak ngebuat orang bete, kepanjangan narasi. Jadi Kita masukkanlah pendek-pendek gambar-gambar, aja gitu ya. jadi Lebih permainan menyenangkan. gambar, Ya ada visualnya gitu ya Mbak ya. visualnya benar-benar gitu. Baik, ya memang sih untuk anak usia 10-16 itu memang masih agak suka kartun-kartun gitu ya Iya, masih ya. betul. Nah, tapi memang juga ini saya tuh agak bingung aja kok ini ya cheerful Iya, gitu, tapi betul, memang betul. ternyata ini adalah juga sudah dari hasil survei untuk Iya, anak-anak seusia betul. mereka gitu ya. Jadi Iya, iya. sebenarnya judul bukunya dan isi bukunya ini mewakili juga perasaan dari yang disurvei anak-anaknya. Salah satunya adalah anak dari Mbak Agnes langsung Iya. gitu ya Mbak Anas. Nah ya. ternyata dia sejak membaca buku ini malah dia tahu, oh ternyata seorang psikolog itu membahas ini ya. Ketika aku ada Oh, masalah, baik. oh ternyata psikolog ini ya. Bisa gitu Nah ya, itu Mbak, jadi gitu. dia menurut saya gini, wah ternyata buku ini menginspirasi. Dan dia akhirnya memilih, aku mau jadi psikolog mah gitu. Oh, keren sekali. Nah, jadi Bapak Ibu dan juga sahabat PK di rumah, jangan lupa ya, ini pokoknya nih buku ini wajib banget dimiliki untuk Ya. kita sebagai panduan kita sebagai orang tua untuk menemani anak, tumbuh kembang anak secara emosinya, secara jiwanya, secara spiritnya. Supaya jangan sampai nanti anak-anak kita tumbuh meneruskan generasi galau gitu ya Mbak, tapi tumbuh sebagai anak yang ceria, tetap ceria dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua maupun teman-teman sebayanya gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, kemudian gini, saya tertarik dari buku ini. Nah, ini tadi saya sampai kasih tanda. Apa yang bisa aku lakukan jika perasaanku begitu kuat? Nah, ini kan banyak anak-anak itu yang nggak bisa, gitu, yang nggak bisa. Gimana sih ini aku kok kayak gini rasanya nggak enak, tapi mau bilang sama mama, kayaknya mama Takut. juga nggak tahu Nggak paham, gitu loh. Iya, orang tua. Menurut Mbak ya, jika ada seorang anak merasakan ini, Mbak sarannya apa? Untuk anak dan juga untuk orang tua. Iya. Iya. Atau mengenalinya kita sebagai orang tua itu seperti apa? Ada perubahan khususkah dari mereka? Iya, jadi salah satu yang dulu kita belum dapat nih sebagai anak dari orang tua kita yang generasi boomers adalah dulu kita hanya boleh menampilkan emosi senang.
Iya. dan nggak boleh nampilin emosi-emosi yang nggak enak. Padahal karena perkembangan otak remaja yang lagi kayak otak renovasi, dia lebih mudah ngerasain emosi-emosi yang nggak enak, sedih, cemas, takut. Jadi yang pertama, kita sebagai orang dewasa penting untuk bilang nggak apa-apa kalau kamu rasanya lagi nggak enak. Karena kalau kita sebagai orang tua, anak tuh langsung tahu loh, kan saya banyak ketemu anak-anak remaja, dia akan bilang, mamaku atau papaku nggak akan terima kalau aku cerita emosi aku nggak enak. Mereka cuma mau terima aku pas happy doang. Mereka nggak bisa terima aku waktu aku ngerasa takut atau cemas. Aku bilang, iya ya kamu ngerasa nggak nyaman, tapi kita sebagai orang dewasa tahu bahwa bukan orang tuanya nggak mau terima. Otak kita belum belajar gimana cara memahami, menerima, merespon bahkan otak anak atau ekspresi emosi anak kalau mereka lagi ngerasa nggak oke. Jadi kita perlu pasang mindset dulu di kepala bahwa emosi-emosi yang nggak enak pun itu bagian dari anak saya. Kalau kita bisa ngomong itu ke anak kita, dia akan merasakan itu. Nama istilahnya itu adalah melakukan validasi emosi atau reflective communication. Iya ya, mama perhatiin muka kamu lagi nggak enak ya, kamu lagi ngerasa apa. Dan kalau buat remaja jawabnya nggak tahu, biasa aja, itu nggak apa-apa. B aja. Itu bagian dari ada penjelasannya otak remaja yang tadi lagi kayak renovasi tuh energinya tuh terbatas sekali untuk memberikan jawaban-jawaban yang panjang. Jadi kalau di masa remaja anak-anak jawabnya pendek-pendek dan mukanya ketus atau beach resting face gitu ya, itu bagian dari perkembangan masa remaja gitu. Makanya ketika klien-klien saya juga ikut membaca buku ini, mereka bisa bilang, oh itu karena teenager brain aku ya Kak Anas, bukan akunya yang sengaja pengen bikin orang tua bete, it's part of my brain. Jadi yang orang tua bisa lakukan adalah, oh ya kamu lagi nggak nyaman ya. Terus juga penting orang tua itu nggak langsung mengkorek-korek remaja di hari itu saat itu juga gitu, karena otak remaja tuh ada delay. Jadi otak remaja bayangin kayak lagi buka Google Tab 20. Jadi terlalu banyak yang mereka pikirin di satu hari gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya, kita briefing kayak misalnya, nak nanti tuh mama butuh tahu nih kegiatan kamu besok apa, tapi kamu jawabnya siang aja habis makan siang ya gitu. Oh jadi kasih kesempatan dia dulu jeda, gitu ya. Oh, baik. Atau mau ke restoran, seringkali orang tua ngeluh ke saya, kok anak saya remaja suka susah buat milih. Emang gimana ceritanya Bapak Ibu? Iya, jadi waktu di restoran dia buka menu, saya minta dia langsung jawab. Kok gitu aja nggak bisa jawab? Gimana mengatasi masalah hidup yang berat lain kalau milih menu aja lama gitu. Oh, kalau dari penjelasan otaknya, otak remaja tuh butuh waktu. Coba nanti Bapak Ibu briefing tentang menu makanan di mobil pas perjalanan. Kan kita bisa lihat dari HP menunya apa, terus langsung ngasih tahu, kita selama 30 menit perjalanan, kamu lihat dulu ya menunya apa. Nanti pas sampai di restoran, mama atau papa akan tanya, kamu mau menu apa? Itu hanya masalah sepele kayak gitu atau punya tips-tips sepele simple kayak gitu, itu mengurangi tegangan-tegangan emosi dalam keluarga gitu. Mungkin termasuk juga untuk pilihan itu loh Mbak, ekskul kali ya Mbak ya. Kalau anak minat sekarang kan bakat. ya Minat bakat. kayak ekskul di sekolah, misalnya dia berenang atau dia mungkin pramuka dan sebagainya gitu kali ya Mbak. Jadi kita memang harus kasih jeda dulu, jangan sampai kamu harus ikut ini aja, kalau mama dulu ikut ini gitu. Iya. Gitu sama aja ya Mbak. Betul. Jadi kuncinya tadi memahami bahwa semua emosi itu every emotion is welcome gitu. Jangan good vibes only ya. Otak remaja itu juga butuh waktu diberi, karena menariknya hanya dengan otak kita diberi kesempatan penerimaan dari lingkungan sekitar bahwa kamu boleh ngerasa sedih, kamu boleh ngerasa bingung dan takut, nanti emosi senangnya malah lebih muncul. Tapi kalau emosi ini kan energi ya, energy in motion kepanjangannya. Kalau emosinya tuh ditekan kayak pipa ditekan, malahan itu nanti dia keluar terus emosinya. Tapi kalau kita izinkan, iya ya kamu sedih ya rasanya, iya nggak nyaman ya, malah nanti besokannya dia udah lebih ceria lagi. Jadi emang kita perlu tips and trick memahami emosi remaja dan ibaratnya kayak jurus kungfunya supaya emosi yang senangnya juga keluar dan emosi yang sedihnya nggak ketahan, dan itu ada di buku ini. Jadi balance ya Mbak ya. Betul. Baik. Kita nih semakin menarik ya pembicaraan obrolannya ya Mbak. Satu lagi nih yang paling penting Mbak, jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu jatuh cinta itu katanya itu kan bisa dialami oleh umur berapa aja. Betul. Bahkan saya jujur ya Mbak, saya tuh jatuh cinta pertama kali itu waktu TK. Suka teman-teman sekolah gitu kan. Dan sampai sekarang saya masih ingat itu kan. Nah, untuk anak usia 10-16 tahun jika mereka jatuh cinta, apakah itu wajar? Satu pertanyaan itu. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang tua mengetahui? Kadang-kadang kan mereka suka yang diem-diem karena takut kan. Kamu masih belajar, nggak boleh cita-citaan gitu kan. Gitu ya. Biasanya gitu ya Mbak, mama-mama biasanya gitu ya. Atau kalaupun misalnya kita sudah tahu, kita mesti gimana sih Mbak? Itu boleh atau nggak boleh, atau untuk perkembangan emosinya biarkan, tapi kita harus jaga ini gimana? Silakan Mbak Anas. Ini kayak penting juga nih ya Mbak ya. Iya, jadi saya akan menjelaskan dari bidang ilmu saya di bidang neuropsikologi perkembangan anak. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan value keluarga masing-masing. Jadi secara ilmiahnya otak anak itu secara perkembangan yang sehatnya mereka mulai bisa ngerasain rasa suka. Dan bahkan klien saya umur 8-9 tahun nih udah bilang tadi,
Kak Anas, misalnya aku punya crush. Tuh. Terus aku tanya, kamu taunya itu rasanya crush? Lucu ya. Seperti apa gitu ya? Emang di badan rasanya apa? Kenapa? Di buku ini akan dijelasin juga bahwa emosi itu terasa di badan. Makanya penting untuk ngebantu remaja ngobrolin kalau lagi ngerasain emosi cemas, takut, atau seneng, itu rasa di badan apa? Termasuk waktu dia bilang, itu crush itu rasanya gimana? Bedanya sama teman biasa apa gitu. Terus dia bilang, oh kalau teman biasa tuh emosinya nggak ada, biasa aja. Tapi kalau crush tuh aku kayak deg-degan. Ngeliatin dia lewat atau dia ngomong aja aku kayak, wow rasanya di badan itu. Ada kupu-kupu gitu ya Mbak? Kalau mereka belum tahu kupu-kupu, tapi badannya berasa berbeda reaksinya. Baik. Nah terus jadi kalau ditanya wajar atau enggak, secara perkembangan otak wajar. Tapi Boleh jadi ya Mbak ya? Wajar, bukan boleh. Kita akan bicarain bagian itu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gimana nyikapinnya, jadi kita akan bilang sama anak-anak umur, tadi tergantung umurnya. Kalau masih umur 9-13 ya kita bilang, iya karena perkembangan hormon sangat wajar kamu punya kerasa suka. Tapi tadi tugas utama kamu tuh belajar. Jadi suka ini selama itu mendukung kamu untuk belajar. Misalnya crush kamu ini dipakai buat teman diskusi pelajaran. Atau kalian punya ekskul bersama yang kondusif. Jadi ini bantu untuk mengembangkan namanya executive function di otak. Jadi yang anak-anak remaja tuh belum bisa adalah berpikir jangka panjang ya. Bapak Ibu bisa ngerasain di rumah. Kok dia mikir impulsif banget ya, cuman yang hari ini doang. Kok mikir jangka panjang nggak kebayang. Nah itu tujuan orang tua ibaratnya kayak coachnya buat stretching kemampuan otak area depan tadi itu. Nah, tapi kalau usianya sudah 14, 15, 16, usia SMP dan SMA, ketika dia punya crush, kita juga diskusinya adalah tadi batasan yang sehat. Untuk punya crush itu seperti apa? Oke, kalau cuman chat doang, itu oke, chatnya sampai mana? Dan itu juga termasuk bagian pendidikan seks edukasi. Kalaupun kamu suka sama seseorang, tapi kamu nggak boleh ya kirim-kirim gambar anggota tubuh kamu yang private ke pasangan kamu. Itu paling penting ya Mbak Betul. ya, harus diingetin terus ya. Dan diskusi sifatnya. Kalau menurut kamu gimana? Jadi kan kalau anak zaman sekarang nggak bisa kita tirani banget ya. Jadi harus didiskusikan. Aku nggak setuju Mas, soalnya kan gambar itu kan misalnya bukan yang tindakan langsung. Oh ya, tapi betul pendapat kamu. Tapi kan kalau gambar itu juga bisa bertahan jejak digital. Kita masukin digital literacy di situ. Nah, terus juga yang ketiga misalnya batasan, oke, kalau kita punya crush atau suka, perginya gimana kalau pengen pergi ke mall? Oh ya, kalau pergi tetap sama teman, minimal bertiga atau berempat atau ada orang tuanya gitu. Jadi juga nggak pergi berdua. Kenapa? Karena itu bukan isunya masa remaja boleh pergi, tapi teman aku boleh, biasanya gitu kan isunya. Karena usia remaja justru karena perkembangan otak yang bagus dan sehat, mereka udah mulai bisa membuat kesimpulan, Mbak, membandingkan orang tuaku dengan orang tua teman. Kok orang tuaku beda ya sama temenan? Kenapa beda? Iya, orang tuaku tuh terlalu banyak larangan deh. Orang tuaku tuh terlalu temen aku dibolehin begini. Iya, itu balik lagi. Betul, teman kamu ngalamin itu, kamu ngerasa nggak nyaman dengan orang tua yang misalnya overprotective, tapi kan tiap keluarga tuh punya aturan masing-masing. Punya rules gitu ya, Mbak. Harus dipahami juga ke dianya saya ya, pun Mbak. sebagai psikolog remaja biasanya menanyakan ke orang tua di keluarga ini buat Bapak Ibu tuh spesifiknya aturannya value-nya seperti apa, sehingga saya menyesuaikan bagaimana cara berbicara ke anak dengan memahami otak remajanya itu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini, dan kebayang ya dengerin saya aja mungkin udah capek nih. Tapi makanya buat remaja itu kita benar-benar butuh self care yang bagus gitu ya. Latihan olahraga, meditasi, mindful breathing, self care kita bagus. Kita sebagai orang dewasa perlu berlatih cara-cara mengelola stres buat kita sebagai orang dewasa dengan beban hidup orang dewasa, karena ngadepi masa remaja ini maraton sekali energinya. Makin kita rasanya udah kelelahan, kepayahan, kita nggak punya energi yang cukup untuk mendampingi remaja yang capeknya bukan ngatur makan anak, bukan anaknya GTM, gerakan tutup mulut, tapi ini isu-isu moral loh yang dia akan diskusiin. Betul. Yang efeknya itu sampai ke dewasa dia nanti termasuk gitu dia ya, akan bertanya, emang Tuhan tuh ada? Kalau Tuhan ada, kenapa ada kekerasan di dunia ini gitu? Nah, obrolan-obrolan tuh seru banget buat saya sebagai psikolog remaja, karena artinya otak dia bekerja, tapi kita butuh energi yang cukup untuk tektokan menemani diskusi-diskusi bersama remaja. Gitu. Aduh, menarik sekali. Nah, semuanya tuh ada dibahas di buku Iya, ini. betul. Baik, Mbak Agnes, aku bisa minta tolong nggak sih? Ini tuh buku ini dijual di mana aja? Selain di toko buku Gramedia tentunya ya. Ada sih, kita jual di online juga ada. E-booknya ada nggak sih, Mbak? E-booknya ada. E-booknya ada loh tuh, e-booknya ada. Jadi ini gampang Ada. banget ya, di marketplace juga ada ya, Mbak Ada ya? marketplace. Tapi memang ini Mbak Ari, aku mau pesan ke orang tua bahwa aku juga punya anak ya. Banyak sekali orang tua yang tidak tahu kenapa sih, tadi Mbak Anas cerita, tapi buku ini memang mengedukasi. Yuk kita Sama-sama pahami belajar ya. dasar-dasar emosi anak sih. Jadi aku lihat buku ini, aku setelah membaca buku, kayaknya gue dulu nggak ngalamin gini ya. Bukan nggak ngalamin, oh ternyata gue dulu seperti ini gitu. Nah jadi maksudku,
orang tua tuh nggak ada yang terlambat lah. Baik, Orang tua nggak ada yang ya. terlambat untuk memahami emosi anak ya, karena dia juga akan memahami emosi dia sendiri. Pantesan saya Gitu, dulu remaja oh, kayak kayak gini. gitu. Ternyata gue dulu galau gitu. Nah gitu sih. Baik. Gitu. Jadi wajib banget ya dimiliki Bapak Ibu dan juga Sobat PK. Buku ini sangat bermanfaat sekali. Ayo segera beli, segera pesan. Ini stoknya kayak Masih kemarin ada, masih wajib. ada, tapi kemarin sempat Terbatas. bilang agak sampai udah cetak ulang ya ini Mbak ya. Akan cetak ulang, Akan the way cetak ulang. Nah, iya. sebelum cetak ulang tuh agak lama loh jedanya. Nah, segera pesan ya, boleh langsung ke toko buku Gramedia terdekat di kota Anda atau marketplace, atau sebentar lagi kan juga kayaknya mau Jakarta Great Sale, siapa tahu Ya, ikutan ada ada. diskon ya Mbak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya Terima kasih, atas sama-sama. pertemuan dan juga obrolan yang sangat menarik tentang emosional anak usia 10 hingga 16 tahun dan juga bagaimana kami para orang tua harus bersikap Betul. terhadap perkembangan emosi anak. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Baik, Sobat WK, terima kasih sudah menyimak obrolan kita dalam dengan judul buku Am I Doing Okay? Dan sampai ketemu lagi dalam bahasan buku yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.